Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mama Tuti. Salam sehat bahagia selalu. Hari ini kita akan berbagi resep olahan sederhana dari rumah, dari kampung. Meski sederhana, tapi menu satu ini bisa banyak menghabiskan nasi ya teman-teman. Ikuti dan tonton videonya dari awal hingga akhir. Bahan utamanya tempe. Kita menggunakan tempe sisa sudah 4 hari di dalam lemari es. Untuk teksturnya seperti ini, beratnya 350 gram hingga 400 gram, tergantung untuk satu papan tempenya ya, disesuaikan juga. Sebagai bahan pelengkapnya, kita menggunakan telur puyuh, sudah kita kupas dalam keadaan matang, 100 gram untuk beratnya. Langkah pertama, tempe kita potong-potong, dipotong tipis terlebih dahulu. Selanjutnya dipotong lagi lebih kecil. Nah, untuk hasilnya seperti ini, diletakkan terlebih dahulu pada baskom setelah dipotong-potong. Kemudian siram tempe yang telah dipotong tadi dengan air mendidih. Air yang digunakan harus benar-benar keadaan panas mendidih dan direndam tempenya hingga terendam semua. Rendam tempe hingga teksturnya lembek kurang lebih 30 menit. Setelah berjalan 30 menit dan juga sudah teksturnya lembek, siapkan wadah dan juga saringan. Tiriskan tempe yang telah direndam tadi menggunakan air mendidih. Tiriskan sampai habis untuk kadar airnya. Kemudian siapkan cobek, masukkan tempe yang telah ditiriskan tadi. Selanjutnya dihaluskan, diulek tempenya. Setelah halus, sisihkan. Selanjutnya bahan-bahan bumbunya: cabai rawit hijau 1 genggam, 1 buah cabai merah besar, 2 lembar daun jeruk, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, kencur 4 buah. Bisa dilihat di kolom deskripsi untuk semua takarannya. Selanjutnya siapkan baskom, masukkan tempe yang telah diulek tadi ke dalam baskomnya. Kemudian masukkan 2 sendok makan ketumbar. Kita menggunakan cobek yang sama pada bekas mengulek tempe. Masukkan juga bawang putih, bawang merah yang telah dipotong-potong terlebih dahulu. Kencur dimasukkan juga setelah dipotong-potong kecil-kecil. Cabai rawit hijau, cabai merah besar, dua lembar daun jeruk dibuang dulu untuk bagian tengahnya. Selanjutnya dipotong kecil-kecil terlebih dahulu agar memudahkan menghaluskannya nanti, menguleknya nanti. Kemudian diulek hingga halus. Setelah teksturnya halus seperti ini, bisa ditambahkan seasoningnya: 1 sendok teh garam, kaldu bubuk atau kaldu jamur 1 sendok teh, 1/4 sendok teh vetsin, gula merah 1 sendok makan. Bisa juga menggunakan gula putih jika kebetulan tidak ada gula merah.
dan dihaluskan kembali, diulek kembali agar tercampur merata seasoning dan juga bumbu-bumbu yang telah diulek terlebih dahulu tadi. Jika sudah tercampur merata bumbu-bumbunya, masukkan tempe yang telah dihaluskan tadi ke dalam bumbu, kemudian diulek kembali agar tercampur merata tempe beserta dengan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan terlebih dahulu. Bisa menggunakan solet atau sendok agar lebih merata tempe dan bumbunya. Setelah tercampur merata, masukkan 2 sendok makan tepung beras. Selanjutnya dicampur agar merata bahan-bahan yang telah ditambahkan tadi. Kita menggunakan tangan saja ya, agar lebih tercampur sambil bisa ditekan-tekan. Jika menggunakan tangan langsung, jika menggunakan tangan lebih menyatu dan merata semua bahan-bahan yang telah ditambahkan. Setelah semua bahannya tercampur merata, bisa dicetak. Besar kecilnya disesuaikan dengan bentuk isian telurnya ya teman-teman. Dipipihkan sambil ditekan-tekan. Setelah ditekan-tekan, dipipihkan seperti ini, masukkan telur puyuhnya. Bungkus telur puyuh hingga tertutup sempurna, jangan sampai ada celahnya ya, sambil ditekan-tekan dan dibolak-balik agar tertutup sempurna telur puyuhnya beserta dengan adonan tempenya. Oh ya teman-teman, jangan lupa jika tempenya sudah dihaluskan tadi setelah diulek dengan bumbu dan seasoningnya, jangan lupa dikoreksi ya untuk rasanya ya, disesuaikan dengan selera. Jika teman-teman menyukai lebih pedas, gurih, atau lebih manis bisa ditambahkan ya. Dan untuk hasilnya seperti ini, setelah dicetak, diletakkan terlebih dahulu pada piring. Lakukan hingga selesai untuk mencetaknya. Dan untuk hasilnya seperti ini, 8 pieces, lumayan besar ya teman-teman, karena memang isiannya telur. Selanjutnya kita siapkan wajan di atas kompor. Masukkan minyak goreng 200 ml. Setelah panas, bisa dimasukkan adonan tempe yang telah dicetak tadi. Untuk memasukkan tempenya harus benar-benar panas ya teman-teman. Dan apinya cukup api sedang cenderung kecil saja. Jika satu sisi bagiannya sudah kering merata berwarna kuning kecoklatan seperti ini, bisa dibalik agar matangnya merata kedua bagian sisinya. Setelah matangnya merata kedua sisinya,
seperti ini, berwarna kuning kecoklatan, sudah kering juga, diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya, goreng sisa tempenya hingga selesai. Dan lakukan hal yang sama, dibolak-balik agar kedua sisinya matang merata hingga berwarna kuning kecoklatan, dan juga untuk teksturnya kering dan matang. Diangkat dan ditiriskan jika sudah matang berwarna kuning kecoklatan. Kemudian kita sajikan. Kita pindahkan pada piring saji. Bisa ditambahkan cabai rawit hijau untuk menyajikannya. Mendol isian telur puyuh ala Mama Tutik. Mendol isian telur puyuh ini beda ya teman-teman. Kita menambahkan telur puyuh untuk menambah rasa gurih dan nikmatnya. Saya cobain dulu dengan nasi putih. Teksturnya kering dan juga crunchy ya teman-teman, bisa dilihat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Dan untuk rasanya sempurna, enak banget. Demikian ya teman-teman, resep mendol isian telur puyuh dari Mama Tutik. Terima kasih yang telah menyimak, menonton dari awal hingga akhir. Semoga resep yang kita bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika mempunyai sisa tempe 2-3 hari, jangan dibuang ya teman-teman. Resep ini bisa digunakan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.